Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Wassallallahu sa'adatil muta'alimin yang saya muliakan. Semoga kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sayyidin. Yang terhormat Bapak Muti selaku pimpinan mushola dan juga para pengurus yang lain serta tokoh masyarakat, para hujjaj, remaja sekalian. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini di malam Rabu antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah berkenan melimpahkan limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya, dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahasan yang lalu membahas tentang azan ya. Azan ini termasuk bagian dari sunat-sunat sholat di luar sholat ya. Nah, malam hari ini kita membahas tentang sholat, tentang sembahyang. Saudara, kita tahu bahwa sholat ini merupakan ibadah yang lain daripada yang lain ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain yaitu jaraknya jauh begitu ya. Misalnya puasa ya, setahun sekali, haji pun juga demikian, zakat juga demikian ya. Adapun sholat ini sehari bukan sekali doang, malah yang wajib 5 kali ya. Alasannya karena sholat ini kan di dalam hadis dikatakan mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Nabi Muhammad SAW beliau mi'raj langsung ketemu dengan Allah. Kalau kita bisa ketemu dengan Allah, itulah melalui sholat ya. Jadi sholat itu sarana seseorang yaitu berbicara kepada Allah. Jadi kalau kita ingin berbicara, kalau kita ingin ngomong kepada Allah, caranya melalui sholat. Kita mengadu kepadanya, kita memohon kepadanya ya. Maka ini sholat ini merupakan ibadah paling istimewa. Sampai-sampai itu salah seorang ulama mengatakan itu rukun Islam, saudara-saudara, kan ada 5. Itu ada di dalam sembahyang. Bagaimana penjabarannya? Bagaimana penjelasannya? Kok rukun Islam yang 5 ada dalam sholat? Bagaimana itu? Maka dia mengatakan, kita tahu rukun yang pertama kalimat syahadat ya. Di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat, lagi tahiyat asyhadu alla ilaha begitu. Jadi di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat. Kemudian kita tahu lagi di samping 2 kalimat syahadat, terus sholat yang kita bicarakan rukun Islam. Yang selanjutnya ya puasa, saudara-saudara. Di dalam sholat ada puasa. Contohnya orang yang lagi sholat nggak boleh makan. Coba-coba sambil sholat sambil ngisep permen, bubar alias batal ya. Kita mau sembahyang ini sambil ngisep permen begitu ya. Ya itu sih bukan sholat namanya, ngisep permen ya. Batal otomatis. Boro-boro permen, anggaplah sisa makanan kita telan, batal saudara-saudara ya. Itu berarti di dalam sholat ada puasa, walaupun gak lama, cuman sebentar ya. Dari takbiratul ihram sampai salam tuh harus puasa itu. Habis habis salam bolehlah kamu ya istilahnya makan. Kemudian di dalam rukun Islam ada zakat. Ya, rukun Islam ada zakat. Salat pun zakat. Cuman zakat waktu. Ya, kita tahu zakat yang biasa adalah zakat sebagian harta kita. Entah itu zakat fitrah, kita beliin makanan pokok, atau zakat mal, yaitu zakat harta. Nah, di dalam sholat ada yang namanya zakat, yaitu zakat waktu. Saudara, waktu lebih tinggi daripada uang.
Kalau nggak ada waktu, orang nggak bisa mencari uang, orang nggak bisa kerja, nggak bisa kesono kemari, dia nggak punya waktu. Ya. Maka kata orang Tegal apa itu? Time is money itu. Orang Tegal tuh yang ngomong. Waktu adalah uang. Orang Arab mengatakan al-waktu athmanu minadz dzahab. Waktu itu lebih berharga dari emas. Waduh, lebih hebat lagi dia. Waktu itu lebih berharga dari emas. Ya, karena kalau nggak ada waktu, orang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya waktu, begitu. Ya. Maka di dalam sholat ada zakat, yaitu zakat waktu. Kemudian rukun Islam yang lain, ibadah haji ya. Di dalam sholat ada ibadah haji, yaitu lagi sholat mesti menghadap Ka'bah. Ya. Lagi sholat mesti menghadap Ka'bah, itu yang disebut menghadap kiblat. Ya. Mungkin belum kesono, dari jauh aja udah kan begitu. Ya. Itu hajinya orang yang sholat. Dia menghadap kiblat, menghadap Ka'bah di dalam sholatnya. Berarti di dalam sholat ada rukun Islam di dalamnya. Maka dari itu sholat ini langsung Nabi terima ya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan malaikat yang paling hebat, yaitu Jibril. Syariat-syariat yang lain biasanya melalui Jibril, tapi sembahyang enggak. Nabi sendiri yang terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menunjukkan bahwa orang bertemu kepada Allah langsung, nggak pakai ajudan apalah namanya. Langsung kita pengen ketemu kepada Allah gampang. Nggak ada prosedur, nggak ada protokol, nggak ada peraturan. Yang penting kita dalam keadaan suci, sudah berwudu, Anda bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita bisa mengadu, berdoa dan memohon. Jadi saudara-saudara, inilah sholat, begitu tinggi kedudukannya.